Halo kaum intelektual sekalian. Guys, menurut saya, Cindo itu sangat mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Sangat mempengaruhi. Bahkan ekonomi Indonesia itu lebih daripada 50% dikuasai oleh Cindo. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang nggak terima gitu ya. Kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Artinya gini, tanpa kita sadari, China itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dan ada fakta unik atau fakta menarik yang jarang kita pahami. Apa itu? Mohon maaf bagi itu videonya, bukan berarti saya si paling cerdas ya. Jadi gini guys, ternyata orang China itu yang merantau ke luar negeri, ya orang China asli itu yang merantau ke luar negeri itu kebanyakan di Indonesia. Kalau menurut data, menurut sumber, ternyata paling banyak di Indonesia guys. Orang China itu paling banyak di Indonesia. Di Amerika belum ada apa-apanya. Di Indonesia paling banyak orang China atau Cindo. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia itu banyak orang China? Apa alasannya? Ada beberapa hal yang mempengaruhi ya, tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan Cindo itu orang luar. Enggak, itu saudara kita. Disclaimer on ya, itu saudara sebangsa kita. Sama seperti orang Arab, imigran Arab, atau imigran Yaman. Sama seperti itu. Cuman kita itu lebih mentolerir yang seagama dengan kita daripada yang beda agama. Itu alasannya kenapa kita itu cenderung, nggak semua tapi ya, cenderung kita rasis terhadap suku tertentu. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Nah, bagaimana kedatangan Cindo ke Konoha? Nah, ini sebenarnya pembahasan yang sangat-sangat panjang ya, tapi saya akan menjelaskan secara santuy ya, secara simpel. Jadi Cindo itu sebenarnya sudah ada di zaman Majapahit dan Sriwijaya. Sudah ada pertukaran budaya, pertukaran ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang Cindo menetap di Konoha. Kemudian dipengaruhi oleh agama juga, agama Hindu Buddha. Jadi orang China itu banyak yang menganut agama Buddha ya. Nah karena persamaan agama zaman dulu, zaman Majapahit dan Sriwijaya, sehingga orang Indonesia itu punya hubungan yang erat di masa lalu. Dipengaruhi oleh agama juga, yaitu agama Buddha. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Cindo itu bukan orang Indonesia, itu salah besar. Itu salah pergaulan. Cindo itu saudara kita. Ya, Cindo itu adalah sebangsa dan setanah air dengan kita. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka biasanya nggak mau bergaul dengan kita, ya salahkan diri sendiri ya. Mungkin kita kurang value gitu. Karena orang China itu kan, bukan berarti saya mau bangga-banggakan China di sini ya. Orang China itu kan, nggak semua ya, tapi disclaimer ada juga orang China yang miskin ya. Orang China itu kan punya budaya yang sangat-sangat luar biasa. Punya value yang sangat luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa orang China itu punya budaya yang sangat luar biasa? Apakah ini yang mempengaruhi kenapa banyak orang China itu yang jadi pengusaha? Apakah yang mempengaruhi kenapa orang China itu banyak mempunyai harta yang luar biasa gitu? Apakah ini alasannya? Yes, budaya, culture. Yang sangat-sangat mahal dari orang China itu adalah budayanya, culture mereka. Jadi kalau saya perhatikan orang China itu baik yang mualaf ya, seperti Hani Kristianto ya, kemudian Richard Lee ya, dan lain sebagainya. Ada banyak ya orang-orang China seperti banyak banget ya di Konoha itu orang-orang China, tapi mereka masih dekat dengan budaya mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan budaya mereka. Mereka masih merayakan budaya mereka, tradisi mereka gitu ya. Ya, walaupun mereka beragama Kristen gitu ya, mereka masih yang merayakan hari raya budaya mereka gitu. Sama seperti orang Batak. Walaupun orang Batak itu mualaf, mereka masih dekat dengan budaya mereka, budaya Batak gitu ya. Walaupun sebagian ada yang sudah meninggalkannya, tapi rata-rata mereka sangat dekat dengan budaya mereka. Nah, ya jadi pertanyaan, budaya seperti apa yang mahal dari orang China ini sehingga mereka banyak jadi pengusaha dan menguasai ekonomi Konoha sekitar 50%. Budaya seperti apa? Budaya yang saya maksud itu yang pertama itu karena orang-orang China ini punya budaya yang sangat luar biasa, yaitu mengelola keuangan. Jadi budaya orang China ini tanpa kita sadari
budaya itu lebih ke financial education. Jadi kalau orang China itu ngumpul, kalau saya perhatikan, mereka itu ngomongin apa? Ngomongin bisnis gitu ya. Ngomongin usaha, peluang usaha. Ya, kemudian ngomongin cara mengelola keuangan gitu. Itu yang mereka sebenarnya itu ya diskusikan. Makanya ada istilah ampau. Ampau itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya ngasih modal itu ya tujuannya. Makanya ampau itu gede itu kan sebenarnya ngasih modal sama anak-anak yang baru merintis karir gitu ya. Ya ngasih emas, ngasih apa segala macam, ngasih ampau itu kan biasanya tebel-tebel ya ampaunya. Nah, supaya apa? Supaya duitnya ditabung, dijadikan usaha. Itu sebenarnya pengertian daripada ampau. Makanya banyak orang-orang China itu seperti Timothy Ronald. Timothy Ronald juga sebenarnya kan merintis usaha itu dari ampau juga kan. Ya, seorang YouTuber yang sangat familiar, yang sangat terkenal bernama Timothy Ronald. Biasanya ya dia memulai usahanya itu dari ampau. Dapat ampau ya bikin usaha ya usaha seperti jualan pomade ya, jualan sedotan dan sebagainya. Itu dari mana? Modalnya dari ampau gitu. Jadi ini semacam culture atau budaya yang sangat mahal sekali gitu. Ya, yang mahal dari orang China itu budaya culture mereka. Apakah mereka itu punya IQ yang sangat tinggi? Nggak juga. Nggak jauh beda dengan kita juga gitu. Yang mahal itu culture atau budaya. Ya, kemudian selain itu budaya seperti apa yang bikin orang-orang Cindo ini bisa jadi pengusaha gitu luar biasa gitu? Budaya kerja keras. Ya, jadi orang Cindo itu berpikir ya kalau kita nggak kerja keras dimanapun kita berada di negara manapun kita akan miskin gitu. Kita nggak dapat apa-apa. Sehingga mereka kerja keras. Ya luar biasa kerja kerasnya, nggak ada waktu untuk bermain-main gitu ya. Mereka bekerja karena budaya kerja keras mereka sangat luar biasa. Orang-orang China ini sangat luar biasa. Dulu saya punya teman satu kerja orang China. Bayangkan ya, dia sudah punya jabatan yang mentereng gitu. Ya, dia sudah manajer, gajinya luar biasa. Tapi dia masih suka pakai baju yang sobek-sobek gitu. Pakai celana yang sobek-sobek, sepatu yang sobek-sobek. Tujuannya apa? Ya tujuannya berhemat. Ya, kemudian kalau kerja itu paling cepat datang, paling lama pulang gitu. Ya sangat-sangat produktif sekali gitu. Ya asli dari daratan Cina ya. Dia sebagai expatriate ya. Jadi cara kerjanya juga luar biasa. Rajin banget kerjanya. Makanya China itu luar biasa ya. Ya kemajuannya itu luar biasa. Jadi kalau kita mengeluh kenapa negara kita nggak maju, ya karena kita sendiri, kita nggak punya value gitu ya. Ya kita itu menggunakan alasan ini untuk kerja gitu ya. Bermalas-malasan ya, kurang kerja keras. Kalau misalnya mengatakan, oh kerja keras itu kan nggak menjamin kita maju. Iya saya tahu. Saya tahu kerbau juga kerja keras kan. Nggak maju juga. Tapi permasalahannya gini. Kalau misalnya kita mengatakan, ya kita tuh maju itu bukan hanya karena kerja keras. Tapi gini. Kalau lu jadi Tuhan gitu. Mana lu bikin sukses orang yang kerja keras, orang yang tidak kerja keras? Ya jelas orang yang kerja keras dong. Ya kan? Maksudnya gini, sebenarnya kerja keras itu nggak menjamin kita jadi maju, tapi kerja keras itu harus dibarengi dengan kerja cerdas. Itu maksudnya. Bukan berarti kita malas-malasan gitu. Ya, kerbau itu nggak punya kecerdasan, sehingga mereka nggak maju gitu. Itu tanpa kita sadari. Kemudian, gimana caranya kita supaya jadi negara maju? Apa alasannya? Ya, kita kerja keras seperti China. China itu maju karena apa? Karena kerja keras. Mereka sangat luar biasa ya. Ya mereka diembargo oleh Amerika. Mereka tahan banting gitu ya. Produk-produk dari China ya datang ke Konoha. Tapi kita masih sibuk menyalahkan orang-orang China lah apa segala macam. Jadi culture atau budaya mereka, budaya kerja keras. Kemudian budaya kekeluargaan. Jadi rata-rata bisnis orang China itu kan sangat-sangat erat dengan keluarga ya, seperti orang terkaya di Indonesia, keluarga Hartono itu kan ya masih satu keluarga ya. Karena apa? Karena mereka biasanya erat dengan yang namanya sistem kekeluargaan. Kemudian selain itu yang paling berpengaruh ya, ini yang paling penting ya, kejujuran. Jadi orang China itu menekankan yang namanya kejujuran. Makanya kalau kita membohongi orang China, sekali saja kita bohongi, mereka tidak akan percaya selamanya. Karena kejujuran yang paling utama. Ya, kejujuran itu yang menentukan China itu maju. Karena gini, ya secerdas apapun kita, kalau kita nggak jujur, kalau kita suka bohong ya,
Kalau misalnya ya sedikit-sedikit kita misalnya berbohong, maka investor-investor luar juga ya tanpa kita sadari ya akan oh, nggak mau gitu ya, nggak mau bekerja sama dengan kita, nggak mau. Gimana mau bekerja sama coba orang kita bohong mulu gitu, ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Ya gimana kita mau jadi negara maju kalau sedikit-sedikit bohong gitu. Jadi sebenarnya guys, mohon maaf bagi ini, kalau kita melihat masa lampau, kenapa Majapahit itu berjaya, kenapa Sriwijaya berjaya, kenapa? Karena dipengaruhi oleh tradisi orang China juga. Ya, orang China itu punya tradisi jujur ya. Nggak semua orang China jujur ya, di Sukamoro ada juga yang miskin gitu ya. Tapi rata-rata mereka jujur. Kenapa mereka jujur? Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya ya kita itu dipercaya oleh orang lain ya. Kita berbisnis dengan orang lain, dipercaya dengan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ya tanpa kita sadari ya orang China ini juga yang mempengaruhi kenapa Majapahit zaman dulu berjaya. Ada banyak pemikiran-pemikiran kita seputar orang China, guys. Ada banyak banget pemikiran kita seputar orang China. Banyak banget. Filosofi-filosofi ya. Kemudian tulisan-tulisan zaman dulu ada banyak dipengaruhi oleh China. Bahkan budaya Jawa itu enggak semuanya tapi di Cameronnya. Budaya Jawa itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama Buddha. Itu ya yang jarang kita sadari. Buddha ini kan sebenarnya kalau saya perhatikan itu besarnya tuh karena China kan. Agama Buddha ini disukai oleh China itu karena nggak ada kasta, kemudian mengajarkan yang namanya kebaikan, mengajarkan yang namanya kejujuran, dan lain sebagainya. Jadi, agama juga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa Majapahit itu berjaya? Karena dipengaruhi oleh agama Buddha kan, Hindu-Buddha, zaman Hindu-Buddha ya. Ya, walaupun agama Majapahit itu bersinkrenitas ya. Sinkrenitas agama luar dengan agama lokal gitu. Jadi, ya, kalau saya perhatikan itu sangat luar biasa guys ya. Kemudian Sriwijaya juga berjaya karena apa? Karena dipengaruhi oleh agama Buddha juga gitu. Ya, lagi-lagi agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa karena apa? Karena banyak keputusan keseharian itu dipengaruhi oleh agama. Itu tanpa kita sadari guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Kalau misalnya mengatakan, oh orang China itu ada juga yang korupsi, ya orang pribumi juga ada yang korupsi, kalau masalah korupsi. Kalau misalnya mengatakan, oh orang China itu ada yang jahat, di Konoha juga ada orang jahat, di pribumi juga ada yang jahat, jadi jangan rasis guys. Orang China itu trauma dengan yang namanya demo gitu. Jadi kalau banyak orang yang demo, biasanya orang China itu trauma, makanya orang China itu nggak suka dengan yang namanya demonstrasi, karena mereka trauma kejadian 98. Kejadian 98 itu kan rasisme terhadap suku ya dan lain sebagainya. Kenapa China itu jadi pelampiasan? Apa alasannya? Karena kita menganggap bahwa orang China itu kaya raya luar biasa, tapi kan mereka kaya kan karena faktor dari apa? Faktor daripada kerja keras mereka gitu. Orang China itu berdagang sangat luar biasa gitu. Gila-gilaan. Kemudian mereka juga punya IQ yang tinggi gitu. Kenapa IQ mereka tinggi? Karena mereka makan makanan yang bervitamin gitu. Bukan makanan-makanan sampah gitu, seperti Konoha gitu. Ya, bukan berarti semuanya orang China itu cerdas ya, ada juga yang nggak cerdas ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, mereka tuh menjaga pola makan gitu. Ya, terutama anak kecil ya, dikasih makan yang bergizi. Genetik juga mempengaruhi guys ya. Genetik supaya apa? Supaya seseorang itu jenius ya, luar biasa. Ya. Dan kalau saya perhatikan ya, sekarang ini anak-anak muda sudah mulai ya, mereka tidak rasis lagi gitu ya. Mungkin zaman dulu ya itu mungkin kecelakaan sejarah ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini yang Cindo ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Ya kalau saya perhatikan itu sekarang ini sudah mulai banyak Cindo yang konten kreator ya. Dan ini menghilangkan yang namanya rasisme terhadap suku gitu ya. Ada banyak konten kreator yang etnis Cindo ya di Konoha ya. Ada banyak banget ya. Ini mempengaruhi supaya kita tidak rasis terhadap suku, ya, agama dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.